Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Masfufah dari kelas PAI 3C. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengembangan media dan sumber belajar. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu pengembangan media belajar. Seperti yang kita tahu, media belajar itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Nah, media belajar ini harus dikembangkan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Nah, di era sekarang ini, pendidik memiliki tantangan yang cukup sulit. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk memberikan ilmu dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Melihat sulitnya mendidik anak zaman sekarang, tentu menjadi PR bagi pendidik. Mereka harus mencari cara bagaimana agar proses pembelajaran tidak membosankan dan ilmu yang disampaikan pun mudah dipahami oleh anak didik. Nah, maka dari itu, pengembangan media belajar ini sangat dibutuhkan oleh para pendidik. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pengembangan media belajar. Pengembangan media belajar adalah proses merancang, membuat, dan mengevaluasi alat bantu atau sarana yang biasa digunakan untuk membantu penyampaian materi pelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, media belajarnya itu fungsinya sebagai perantara atau jembatan antara guru dan siswa dalam mentransfer ilmu pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Media belajar ini bisa berbentuk apa saja, bisa berbentuk visual, audio, atau multimedia seperti buku teks, video pembelajaran, presentasi, game edukasi, dan lain sebagainya. Untuk fungsi dan tujuan dari pengembangan media belajar ini yaitu untuk memperkuat proses pembelajaran sehingga lebih efektif, efisien, dan menarik bagi siswa. Pengembangan media belajar ini juga mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik, serta menyediakan pembelajaran yang lebih dinamis, efektif, dan menyenangkan. Mengapa pengembangan media belajar ini penting dilakukan dalam proses belajar mengajar? Ini sangat penting karena mampu mengatasi banyak tantangan dalam pembelajaran tradisional. Media belajar ini memperkaya proses pembelajaran agar membuatnya lebih efektif, menarik, dan fleksibel, serta bisa mendukung berbagai gaya belajar siswa. Selain itu, media belajar juga mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pengembangan media belajar. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan dalam proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini bisa berasal dari berbagai bentuk dan media yang bisa memberikan informasi, pengalaman, atau kegiatan yang dapat membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran. Sumber belajar adalah komponen penting dalam pembelajaran yang membantu memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Bisa juga meningkatkan keterampilan belajar mandiri serta menyesuaikan metode belajar dengan gaya dan kebutuhan mereka. Sumber belajar yang beragam juga bisa memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan efektif. Sumber belajar ini memiliki fungsi untuk memperjelas konsep, memotivasi siswa, mendukung pembelajaran mandiri, serta memberikan berbagai informasi tambahan. Dan tujuan dari sumber belajar ini untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan, membuat pembelajaran lebih efektif, dan menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Dengan menggunakan sumber belajar yang tepat, siswa dapat belajar dengan lebih baik, kreatif, dan mandiri. Sumber belajar ini juga sama pentingnya dengan pengembangan media belajar, karena sumber belajar ini bisa memberikan akses informasi yang lebih luas, mendukung pembelajaran mandiri, dan membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Sumber belajar juga memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan motivasi, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Tanpa sumber belajar yang memadai,
pembelajaran menjadi kurang efektif dan terbatas pada apa yang bisa disampaikan di dalam kelas. Oleh karena itu, keberadaan dan pemanfaatan sumber belajar yang tepat sangat penting dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.